Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 55 orang yang bergabung pada siang hari ini. Udah pada makan siang belum ini? Jangan lupa ya, belajar harus, tapi ngisi energi juga dibutuhkan ya teman-teman ya. Jadi tetap harus perhatikan juga kondisi tubuh teman-teman. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Mezing yang ikut serta hadir dalam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan ketiga kalinya aku bersama dengan Mezing ya dan juga teman-teman yang ada di sini. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang cara memulai karir ya. Requestnya ini memulai karir di dunia MC wedding, nih MC pernikahan. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita membahas cara memulai karirnya gitu ya, baik itu MC wedding atau menjadi MC event, MC formal, semi formal, atau MC-MC yang lainnya, pasti cara memulainya itu hampir sama teman-teman ya. Cara memulainya adalah yang pertama memang kita harus punya niat dulu nih. Kita harus tahu dulu alasannya kenapa sih kita tuh pengen jadi seorang MC atau kenapa sih kita tuh pengen terjun ke passion tersebut gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin memulai sesuatu, teman-teman tuh harus tahu dulu alasannya tuh apa. Nah, sekarang aku pengen tanya ke 62 orang yang sudah hadir di sini, kira-kira apa sih alasan kamu ingin menjadi MC? Boleh tulis di kolom chat sambil aku share screen ya. Apa sih kira-kira alasan teman-teman pekerjaan yang sesuai passion? Kalau aku karena suka ngobrol sama banyak orang. Seru aja Kak bisa kerja sesuai passion katanya ya. Fee-nya lumayan banget, kata Kak Syahroni. Kayaknya udah tahu nih ya, di balik kerja MC yang modalnya tuh harus bisa cuap-cuap, ini bisa mempertebal kantong ya, Kak ya. Suka ngomong, seru Kak, pengen kayak Kak Indah, Masya Allah. Lumayan, Kak. Oke, cuan makin banyak, link makin banyak. Keren ya, betul. Karena hobi, Kak. Gedean PMC. Tuh, dari Kak Syahroni lagi. Dari Kak Miftah, kebetulan tertarik ke public speaking, terutama MC karena sering ngisi di kegiatan kampus. Bener, kalau udah sering ngisi biasanya jadi ketagihan ya. Nah, pasti masing-masing dari teman-teman semua, dari teman-teman yang sudah hadir, punya alasannya sendiri gitu ya. Kenapa sih pengen jadi MC? Atau kenapa sih senang gitu ya untuk cuap-cuap gitu. Kan karena pekerjaan MC ini teman-teman, selain kita harus bisa mengkondisikan gitu ya diri kita ketika kita sedang berhadapan dengan orang lain, kita harus bisa memandu acara yang akan kita bawakan. Tentunya kita juga harus punya passion tersendiri di dunia ini. Kalau teman-teman pernah ikut kelas Amazing aku yang sebelumnya, yang tentang Become a Master of Ceremony, kalau nggak salah, di situ kita bahas ya pengertian dari Master of Ceremony, terus tugas utama dari Master of Ceremony itu seperti apa. Nah, tentunya kalau kita melihat kembali gitu dari tugas-tugas seorang MC, pasti dibutuhkan kondisi tubuh kita ini yang selalu fit, ya, terus selalu bisa menjaga mood yang baik, ya kan? Selanjutnya kita juga harus bisa menjaga visual kita karena nantinya kita yang akan mencitrakan acara tersebut. Makanya ketika teman-teman jadi MC, kita harus all out ya teman-teman. Persiapan kita tuh harus all out semua. Bukan hanya kita memikirkan nanti seperti apa kontennya gitu dalam artian naskahnya ketika kita menjadi MC, tapi kita juga harus memperhatikan dari segi penampilan kita, dari segi hubungan kita kepada si panitia acara, dan lain sebagainya. Dan kalau aku boleh rangkum dari setiap alasan teman-teman kenapa ingin jadi MC, aku rangkum menjadi 4 macam ini. Kayaknya semua ini sudah menggambarkan gitu lah ya. Yang pertama, bisa jadi kenapa teman-teman mau jadi MC itu karena pengen coba dulu, Kak. Penasaran, jadi MC itu rasanya kayak gimana sih? Jadi awalnya coba-coba, jadi kesenangan gitu ya. Jadi ternyata nyaman nih jadi seorang MC gitu. Atau pengen jadi MC karena passion, Kak. Aku tuh suka ngomong di depan orang. Aku tuh seneng ngelihat orang bahagia, Kak, kalau misalnya aku membantu mereka. Atau passionnya
aku tuh suka tampil profesional, Kak. Aku seneng make up, seneng grooming. Dan ini cocok banget karakternya kalau aku jadi MC. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi passion-nya teman-teman ini bisa menjadi arah dan juga bisa jadi kunci teman-teman semangat gitu ya untuk memulai karir di dunia MC ini. Terus ada juga tadi yang bilang hobi. Ya, hobinya seneng ngomong daripada ngomongnya ngalor ngidul ya, ngomongnya nggak bermanfaat, lebih baik hobi ngomongnya dijadikan hobi yang bermanfaat. Ya, ngomongnya itu teratur. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi memulai karir diawali karena hobi ngomong. Dan yang terakhir yang tadi dibilang, fee-nya gede gitu ya. Terus bisa nambah relasi. Nah, itu benar ya teman-teman. MC juga bisa dijadikan pekerjaan untuk kita mencari cuan ya. Karena biar bagaimanapun setiap profesi pasti ada benefitnya gitu untuk kita. Dan salah satunya kalau teman-teman ingin mencari passion yang cukup menjanjikan gitu ya, yang bisa dijadikan sebuah profesi ataupun pekerjaan, MC adalah salah satunya. Karena semakin banyak panggung yang teman-teman naiki nantinya, itu bisa menentukan seberapa besar fee atau red card dari teman-teman semua. Jadi ini beberapa alasan yang aku rangkum ya. Kalau tadi aku lihat di kolom chat kayaknya rata-rata juga banyak yang bilang pengen jadi MC karena passion, karena hobi, atau karena awalnya MC tembak gitu ya, main tarik di perusahaan misalnya atau di kantor, gara-gara sering dipaksa buat jadi MC malah jadi ketagihan gitu. Nah, oke, kita next ke slide berikutnya. Ini untuk gambaran, karena kita sekarang bahasnya lebih fokus ke MC pernikahan. Ini juga gambaran nih untuk teman-teman, bahwa ternyata menjadi MC wedding atau MC pernikahan, ini tuh punya potensi kesempatan yang besar, teman-teman. Nah, ini aku ambil datanya dari kemenak.go.id ya, beberapa data angka pernikahan yang ada di beberapa provinsi ya. Nah, kalau misalnya aku ambil satu provinsi, contoh di Jawa Barat, ya teman-teman. Jawa Barat ini tuh paling besar menyumbang angka pernikahan di Indonesia. Bisa mencapai 19,77% per tahunnya di Jawa Barat. Bayangin teman-teman, kalau misalnya di daerah kamu sehari yang nikahan itu ada sekitar 100 orang misalnya di daerahmu. Biasanya hari Sabtu atau hari Ahad, ini kan menjadi hari-hari yang orang pilih ya untuk melakukan pernikahan. Terus ada 100 orang nih yang melakukan pernikahan. Sedangkan di daerahmu MC-nya itu hanya sekitar misalnya ada 20 atau misalnya 50 orang gitu ya. Nah, otomatis kan orang-orang yang sedang melakukan pernikahan tersebut dia mencari nih MC-MC lain gitu. Mencari channel MC-MC yang bisa membantu untuk memimpin acara pernikahan mereka. Nah, makanya MC wedding ini peluangnya cukup besar, teman-teman. Karena setiap hari bahkan ya, setiap hari ataupun setiap bulan gitu ya, pasti banyak orang yang melakukan pernikahan. Bahkan ada satu bulan yang kalau katanya MC wedding bilang ini adalah Hari Kondangan Nasional gitu ya, Harkonas gitu kalau nggak salah. Hari Kondangan Nasional. Jadi emang bulan itu tuh banyak banget orang yang melangsungkan pernikahan. Otomatis itu banjir cuannya MC wedding di bulan itu tuh sangatlah besar gitu. Makanya potensi untuk menjadi MC wedding ini memang cukup besar gitu. Tapi tantangannya juga lumayan besar teman-teman untuk menjadi MC wedding. Karena di MC wedding ini sendiri kita bukan hanya fokus kepada MC nasional gitu ya teman-teman. Biasanya kan akad nikah nih ada yang dia menggunakan rundown nasional yang secara keseluruhan umum aja. Nah, tapi ada juga beberapa yang kegiatan akad nikah ini menggunakan MC MC daerah gitu ya, MC adat gitu teman-teman sesuai dengan adat daerahnya masing-masing gitu. Atau ada yang request nih pakai acara nanti acara wedding itu wedding internasional misalnya. Nah, itu sesuai request dari klien. Nah, ini nih tantangannya bagi kita. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memandu acara MC, banyak yang harus kita pelajari teman-teman. Mau jadi MC acara akad nasional, acara akad
adat ataupun MC internasional. Dan itu semua bisa kita pelajari asalkan teman-teman tadi udah dapat nih alasannya pengen jadi MC, udah dapat alasan yang menjadi motivasinya, tinggal diri kita aja. Mau nggak untuk belajar, mau nggak untuk upgrade diri, seperti itu. Dan aku yakin teman-teman yang udah hadir di kelas Amazing hari ini udah punya bekal itu. Karena kalian walaupun siang terik gitu ya, tapi semangat untuk ikut Zoom belajar bareng sama kita di sini. Dan itu adalah modal utama untuk kamu semua naik level. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi yang aku bilang, MC ini peluang profesi yang menjanjikan ya teman-teman. Karena ketika kita menjadi seorang MC, kita ini kan menjual jasa kita. Nah, otomatis kalau ada akad jual beli, pasti ada cuannya gitu teman-teman. Dan sepanjang pengalaman aku menjadi seorang MC, ini yang aku dapatkan. Satu harinya MC itu seharga dengan setengah atau setara dengan satu bulan gaji UMR ya. Itu kita hanya sehari MC. Dan biasanya kita nge-MC nggak mungkin 24 jam. Biasanya ya sekitar 7 jam itu udah paling lama ya, atau 8 jam deh ngaret-ngaretnya gitu teman-teman. Kalau misalnya acaranya di gedung gitu yang dia itu dikasih batas waktu. Tapi kalau misalnya acaranya di rumah juga MC wedding biasanya tetap dikasih waktu. Misalnya akad nikah dari jam 9 pagi. Nanti kita lanjut resepsi. Nah, resepsi mentok-mentok selesai jam 2 siang atau paling lama jam 3 siang seperti itu. Jadi kita tidak kerja selama 24 jam ya. Maksimal itu kerja ya sekitar 8 jam lah, teman-teman. Dan itu satu hari kita nge-MC itu kita bisa dapat cuan sekitar setengah atau satu bulan gaji UMR. Kalau aku di daerah sini ya sekitar UMR-nya daerah Bekasi lah ya teman-teman. Tapi balik lagi, itu sesuai dengan jam terbangnya kamu. Kalau kamu masih ingin mencari portofolio, kamu bisa menyocokkan harganya gitu. Misalnya, kamu ngasih harga sekian nih, tapi ternyata klien kamu nego gitu ya, Kak bisa nggak nego minta segini gitu. Nah, kamu pikirkan juga, kira-kira kalau aku kasih harga segini, ini memberatkan aku nggak ya gitu. Nah, kalau misalnya ya udah deh aman segini nggak memberatkan banget sih. Lagian aku bisa deh bikin portofolio dari sini gitu. Nah, itu nggak apa-apa kamu ambil. Tapi kalau misalnya kamu portofolionya sudah banyak, sudah biasa gitu ya, jam terbang kamu sudah tinggi dan kamu merasa memang hargaku tuh segini, tidak bisa aku turunkan kembali. Dan tiba-tiba ada klien yang ternyata tidak menyanggupi, ya itu balik lagi. Kalau menurutku, kita harus tahu juga pangsa pasar kita tuh seperti apa. Kalau misalnya ada klien yang menolak dan tidak cocok dengan harga yang kita beri, bisa jadi itu bukan pangsa pasar kita gitu. Tapi kalau memang teman-teman ternyata ya udah tidak masalah, aku nggak keberatan kok gitu. Aku menerima dengan tawaran dari klien itu ya nggak apa-apa. Semua kembali lagi kepada dirimu gitu ya. Hargamu gitu, red card yang kamu punya itu kembali lagi seperti apa kebijakan yang kamu buat untuk menentukan harga tersebut. Nah, tapi gimana ya cara kita tuh untuk eh, mengatur red card kita gitu teman-teman. Nanti akan kita bahas. Aku sudah bagi beberapa poin gitu ya gimana caranya untuk bisa mengatur red card kita. Tapi sebelum kita tahu red card kita harus punya modal ini dulu teman-teman ya sebelum kita menjadi seorang MC. Jadi kalau teman-teman udah yakin nih untuk jadi seorang MC, ya yang pertama aku tekankan kepada kamu semua, kamu harus jadi orang yang mau belajar. Ya, harus punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Harus pengen ngulik-ngulik apapun itu. Sekarang udah banyak banget cara teman-teman untuk bisa dapat ilmu baru, untuk bisa dapat kosakata yang baru, untuk bisa dapat gambaran atau referensi kalimat yang indah gitu ya. Itu udah banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa cari lewat YouTube, bisa cari lewat TikTok, atau ikut kelas-kelas pelatihan MC, atau kalau memang kamu ingin fokus menjadi MC pernikahan, sering-sering datang ke acara kondangan. Kamu bisa contoh MC-nya ketika membawakan acara. Karena biasanya belajar secara langsung, melihat praktiknya langsung, itu lebih mudah ditangkap ya teman-teman. Nah itu bisa kamu praktikkan. Jadi harus ada rasa haus gitu ya,
haus untuk dapat ilmu yang baru. Andaikan kamu sudah pernah berpengalaman menjadi seorang MC wedding, menurutku tidak cukup sampai di situ aja gitu teman-teman. Tetap harus kita upgrade. Karena MC wedding ini kita harus bisa membuat kalimat itu menjadi bermakna. Bukan hanya kita menyapa tamu undangan aja kayak kita bawain acara biasa, tapi kata-kata yang kita gunakan nih biasanya banyak kiasannya kalau kita jadi MC wedding. Apalagi kadang kita suka pakai terjemahan ayat suci Al-Quran, misalnya di surat Ar-Rum yang suka dipakai sama Kori, itu kita pakai untuk menyambut kedatangan, misalnya kedatangan calon mempelai wanita, misalnya kita pakai translate-translate ayat-ayat Al-Quran, atau pakai puisi-puisi, kata-kata romantis. Nah, itu biasanya MC wedding ini kita harus punya banyak kosakata, kalimat-kalimat yang indah gitu, teman-teman. Dan itu bisa didapatkan dari mana? Tentu dari belajar, banyak melihat referensi gitu. Yang kedua, teman-teman, kamu harus berani mempromosikan dirimu. Ya, gimana caranya orang bisa tahu nih kalau kamu bisa jadi MC pernikahan. Caranya ya kamu bisa dengan membuat portofolio. Setelah jadi MC pernikahan, minta dokumentasinya upload di media sosial gitu. Atau kalau misalnya belum aktif nih media sosialnya gitu teman-teman. Kan sekarang kita punya WhatsApp ya kan ya. Nah, biasanya di WhatsApp itu kan kontak kita cukup banyak. Nah, teman-teman bisa mulai dari bikin status di WhatsApp. Nanti teman-teman yang ada di kontak WA bisa melihat aktivitasmu. Oh, si ini pernah jadi MC wedding, oh dia bisa nih gitu. Tapi kan kalau bikin status hanya bertahan 24 jam ya teman-teman. Lebih baik teman-teman bisa upload di feed gitu atau di sosial media kamu seperti itu. Atau kamu juga bisa bikin sekarang tuh WA bisnis gitu ya yang bisa menghubungkan kalau misalnya ada orang yang ingin pakai jasa MC kamu. Banyak banget caranya pokoknya untuk kita mempromosikan diri kita. Tapi yang paling manjur menurutku ya teman-teman memang adalah memanfaatkan media sosial. Media sosial ini luas banget, banyak banget penggunanya gitu. Makanya manfaatin media sosial kamu untuk menjadi portofoliomu. Kalau misalnya kamu nggak ingin uh, akun media sosial pribadi kamu tercampur dengan foto-foto ketika kamu MC gitu ya, kamu pengen kalau akun pribadi pengennya estetik gitu, satu tema gitu misalnya. Nah, kamu bisa bikin akun khusus gitu. Akun khusus untuk portofolio MC-mu. Itu juga bisa ya kamu buat. Karena sekarang udah banyak sih orang yang seperti itu gitu. Jadi antara akun pribadi dan akun portofolio MC itu dipisah. Semuanya balik lagi gimana kenyamananmu gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita harus berproses. Jadi berproses itu selain kita nge-upgrade ilmu, teman-teman, kita juga harus nge-upgrade penampilan kita. Kalau mau jadi MC, penampilan kita harus ciamik gitu. Kalau kata orang mah MC nih groomingnya nggak perlu ditanyakan lagi lah. Penampilannya harus prima, harus profesional. Makanya teman-teman harus banyak latihan grooming, menyocokkan nih seperti apa grooming yang cocok untuk kamu. Make up yang cocok untuk kamu seperti apa misalnya. Kalau yang pria, kira-kira model rambut yang cocok untuk aku kayak gimana ya gitu. Terus kamu banyak cari referensi untuk outfit-outfit MC pernikahan tuh seperti apa. Nah, itu untuk 3 bekal yang bisa teman-teman pegang gitu ya ketika kamu sudah yakin nih ingin menjadi seorang MC. Kamu harus learning, promoting, dan juga melakukan proses gitu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ya teman-teman. Kalau kita sudah mulai berkarir di dunia MC gitu. Biasanya diawali dari mana sih gitu ya kalau kita pengen mulai gitu. Nah, biasanya ketika kita ingin memulai sesuatu, pasti harus ada pemancingnya dulu. Pemancing seorang MC adalah harus dapat orderan. Jadi tahap yang pertama, kamu harus dapat orderan dulu dari klien. Nah, kalau masih awal-awal, biasanya orderannya dari orang terdekat nih, teman-teman. Dari teman sendiri, dari sepupu sendiri, atau dari keluarga sendiri, itu orderan kamu. Ya, kamu ambil orderan itu. Itu adalah langkah awalmu untuk menunjukkan potensimu. Nah, udah dapat nih kita orderan dari klien. Sudah pembahasannya seperti apa red card-nya dan lain sebagainya. Akhirnya udah deal gitu ya, teman-teman. Sekarang apa yang harus kita siapkan? Udah deal sama klien. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana konsep acaranya nanti.
Nah, walaupun klien misalnya pakai WO ya teman-teman, pakai wedding organizer, minimal kamu juga harus mempersiapkan gambaran prosesi akadnya nanti kayak gimana gitu. Kadang kan ada pengantin yang aku juga pakai WO kok Kak gitu. Kalau pakai WO biasanya memang MC tidak begitu berat kerjanya karena dibantu oleh teman-teman WO untuk dari rundown terus persiapan keluarga gitu ya. Itu semuanya dibantu oleh WO. Tapi sebagai MC yang profesional tentu kita juga harus punya pegangan. Karena ketika nantinya technical meeting ya, di tahap kedua, kita melakukan technical meeting dengan keluarga pengantin, dengan para vendor ya, dengan wedding organizer. Tentu nanti MC akan diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran nanti kayak gimana nih acara akadnya gitu. Makanya kamu harus punya gambaran rundown acaramu nanti untuk acara akad nikahnya klien nih seperti apa. Nah, di saat technical meeting ini adalah saat untuk mendiskusikan. Seperti apa klien maunya nanti? Oh, pengennya akad nikahnya seperti ini, Kak. Oh, nanti penyambutannya maunya kayak gini. Di bagian resepsi mau ada kegiatan ini, gitu. Jadi di technical meeting inilah kita melakukan brainstorming ya dengan para klien, dengan vendor, dengan keluarga besarnya si klien gitu. Dan sebagai MC, kamu harus punya bekal itu. Apa yang akan kamu omongin nanti ketika technical meeting itu. Jadi kamu bisa kasih gambaran juga. Meskipun nantinya bisa di backup juga gitu dengan teman-teman dari WO. Kadang teman-teman dari WO juga dia punya gambaran sendiri gitu ya tentang rundown acara pernikahannya. Nah, kita sudah dapat order kan tadi, terus udah ke tahapan kedua, kita melakukan technical meeting. Tahapan ketiga, udah ready semuanya, udah sampai ke hari H, ya. Nah, itu kita harus melakukan briefing kembali. Walaupun ketika di technical meeting kita udah melakukan pembahasan dengan para WO, dengan para vendor, dengan calon pengantin, ketika hari H, kalau bisa 1 jam sebelum acara, atau misalnya lebih dari itu, misalnya teman-teman mau datang 1,5 jam sebelum acara gitu, itu harus melakukan briefing kembali. Briefing dengan para vendor, briefing dengan tim WO, terus briefing dengan ketua panitia dari keluarga gitu. Nah, itu kita harus melakukan briefing lagi. Kita bahas lagi nanti seperti ini ya gitu. Biar tidak ada miskomunikasi nantinya. Terus kita pastikan lagi pengantin kita ya, kita sapa lagi pengantin, pengantin wanita ya. Biasanya kan kita ketemu pertama kali MC itu pasti dengan keluarga si pengantin wanita dulu. Nah, aku biasanya chit-chat sebentar gitu. Kalau udah ready pengantin wanitanya, udah bisa diajak ngobrol, aku datengin gitu. Terus aku ajak cicet, aku jelaskan nanti ketika permohonan izin orang tua, nanti seperti ini ya Kak, gitu. Dan lain sebagainya. Pokoknya itu kita bisa melakukan briefing kepada seluruh petugas yang ada di acara pernikahan nantinya. Briefing juga teman-teman bridesmaid-nya kayak gimana, di briefing juga nanti yang jadi pendampingnya seperti apa gitu. Pokoknya harus banyak melakukan komunikasi. Dan ketika sudah waktunya kita perform, sudah waktunya kita tampil, kita harus fokus selama acara berlangsung dan tampil semaksimal mungkin yang kita bisa gitu ya. Pokoknya kita harus tampil secara maksimal. Harus yakin gitu teman-teman. Kalau kita sudah mempersiapkan itu dari awal, persiapan kita udah matang, ketika tampil, insya Allah tampilnya pasti akan maksimal. Jadi ini untuk tahapannya teman-teman kalau teman-teman nanti dapat orderan dari klien ya ketika melakukan MC pernikahan. Dan ini bukan hanya untuk di MC pernikahan aja, di setiap tipe acara ini juga seperti ini ya teman-teman ya. Pasti dapat orderan dulu, terus kita lakuin technical meeting atau pembahasan rundown-nya dulu, briefing, dan juga fokus ke penampilan kita harus maksimal. Nah, ini tadi untuk red card ya, teman-teman. Pembahasan kita mengenai red card sebelumnya, maaf kalau lompat-lompat gitu ya. Nah, ini kita bahas tadi mengenai masalah red card. Karena kalau kita pengen jadi MC, pasti kan yang ditanya sama klien, kira-kira berapa ya Kak biayanya gitu. Nah, kalau menurut aku, cara kita untuk menentukan red card kita bisa dibagi dari hal-hal ini, teman-teman. Jadi kita harus lihat dari kemampuan kita, terus dari wardrobe yang kita gunakan, kemudian grooming yang kita pakai, make up-nya lah, kalau misalnya perempuan, banyak banget kan aksesoris-aksesoris make up-nya, kalau laki-laki, pomade-nya gitu ya, pokoknya
hal-hal perintilan-perintilan untuk groomingnya itu harus dipikirkan. Kemudian transportasi kita ke lokasi acara juga harus dipikirkan. Dan juga ini balik lagi, biasanya ada MC yang kalau ada technical meeting itu ada tambahan biaya ya Kak, ada yang kayak gitu. Atau kayak ini udah all out Kak, sekalian sama sekali kita melakukan technical meeting gitu. Nah itu kembali lagi ke kamu. Tapi ini hal-hal yang harus kita pikirkan ketika kita ingin menentukan red card. Intinya balik lagi teman-teman, kita harus tahu kita tuh diundang di lokasi acaranya kayak gimana sih. Terus kita harus tahu durasi acaranya gimana. Biasanya aku suka kasih kayak maksimal acara 7 jam ya Kak gitu. Atau misalnya minimal acara aku kasih di 3 atau 4 jam misalnya. Nanti kan klien suka tanya ya Kak untuk harga segini maksimal acara berapa ya. Nah itu kita bisa beritahu kepada klien kita gitu maksimal acara segini. Kalau misalnya acaranya seharian gimana Kak? Nah itu bisa kita komunikasikan kembali gitu. Terus kita juga harus tahu harga pasarannya gitu ya, harga-harga yang ada di sekitar kita. Kalau dulu aku belajar gitu ya, pernah ada guruku bilang kalau bisa kita tuh jangan jatuhin harga pasar ya, jangan jatuhin harga pasar market kita gitu. Misalnya kita pengen ngambil semua klien, akhirnya kita kasih harga yang rendah banget gitu, jauh dari harga pasar kita. Nah, itu juga tetap harus dilakukan secara bijak juga gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu juga harga pasar di daerah kamu tuh seperti apa gitu. Terus kamu juga harus bisa dibedain nih kalau kamu ikut sama vendor atau kamu MC tunggal tanpa vendor itu berapa harganya. Nah, itu juga bisa kamu jadikan patokan untuk menentukan rate card. Kalau di MC wedding biasanya aku suka lihat contoh-contoh harga MC itu ada tuh kalau di internet apa ya kalau nggak salah Bright Story ya kalau nggak salah pokoknya kayak aplikasi atau website untuk mencari MC pernikahan. Nah di sana suka ada tuh contoh-contoh harga-harga MC yang sesuai pasaran gitu. Nah ini kembalikan lagi kepada kamu kira-kira rate card kamu berapa ya gitu. Disesuaikan dengan pengalamanmu terus seberapa banyak acara yang sudah kamu handle. Nah itu bisa jadikan portofolio kamu dan juga kamu pikirkan hal-hal ini dari skillmu, busana yang kamu pakai, make up-nya, transportasi ke lokasi acara gitu. Terus technical meeting, kalau misalnya technical meetingnya jauh dari rumah, kan kamu juga harus mikirin transport gitu. Makanya harus dipikirkan juga hal-hal seperti ini. Dan kamu bisa berdiskusi gitu dengan klien. Sampai dapat klop nih harganya, akhirnya bisa deal. Itu ya untuk menentukan red card, teman-teman. Kita sepintas-sepintas aja karena hari ini kita mau pengenalan gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dapat tahapan, sekarang kita dapat di bekalnya, teman-teman ya. Ini bekal kamu ketika kamu ingin jadi seorang Master of Ceremony. Bekal yang harus kamu punya tentunya ketika kita jadi MC, kita harus punya attitude yang baik ya. Attitude yang baik itu teman-teman, kita itu harus bisa memposisikan diri ya, diri kita ini dengan orang atau audiens kita tuh dengan baik. Karena kita yang akan mencitrakan acara yang kita pandu. Kamu jadi MC pernikahan klien. Yang dilihat oleh audiensmu, ya yang dilihat oleh tamu, ya tamunya si klien, pasti MC-nya. MC-nya tuh yang jadi highlight-nya. Karena kita yang memandu acaranya gitu. Otomatis kamu harus jadi citra yang baik untuk tamunya si pengantinmu itu. Makanya kenapa attitude kita harus dijaga. Kita harus sopan dan santun kepada siapapun itu. Ramah ya teman-teman. Kalau ketemu dengan orang, usahakan kita harus bisa kasih senyuman yang baik gitu. Senyuman kita, walaupun ya teman-teman kadang mungkin mood kita lagi nggak enak, atau kondisi tubuh kita lagi nggak fit. Nah, menjadi seorang MC, kita harus bisa nutupin itu. Jangan sampai terlihat oleh audiens kalau kita lagi bete, lagi bad mood gitu. Makanya harus bisa atur mood kamu sebaik mungkin. Biasanya aku kalau misalnya lagi di posisi bete banget gitu ya, lagi unmood, terus atau lagi PMS gitu ya, terus jadi MC, aku selalu naikin moodku dengan hal-hal yang aku suka nih. Biasanya hal yang aku suka kayak dengerin lagu favorit,
atau grooming. Grooming salah satu hal yang bikin aku jadi naikin mood gitu lah, bikin mood booster aku. Terus pakai penampilan-penampilan yang menarik gitu, pakai baju-baju yang bagus, atau kalau misalnya udah di lokasi acara, aku bisa ngemil-ngemil makanan-makanan manis. Pokoknya hal-hal yang bikin aku suka, hal-hal yang bikin aku senang untuk naikin mood aku. Karena ketika kita jadi MC, mau nggak mau, memang kamu harus pasang topeng bahagia gitu ya. Wajah senangmu, wajah ramahmu. Apalagi kalau kamu nanti bawain MC acara resepsi. Ya, kalau acara resepsi kan ini kita lagi bantu si pengantin untuk celebrating acara apa namanya momen bahagianya mereka gitu. Otomatis kita harus happy terus. Karena kalau acara resepsi kita harus bikin si pengantin nih happy, tamu undangan happy gitu. Makanya kamu harus happy, jaga mood kamu sebaik mungkin. Kemudian kalau kamu ingin melakukan sesuatu atau kamu ingin ada tambahan atau ada perubahan, jangan lupa kamu harus izin dulu. Izinnya kemana? Izin ke tim WO atau izin ke pengantin. Misalnya kamu mau ada tambahan, Kak nanti ketika mempelai wanita disandingkan dengan mempelai pria, boleh ya aku ada gimmick-gimmick sedikit? Nah itu bisa, kamu izin dulu. Karena kan kadang ada juga ya pengantin yang dia nggak suka ada gimmick gitu, pengennya udahlah to the point aja acara-acaranya gitu. Atau ada yang pengennya dilama-lamain ya Kak, ditambahin gimmick-gimmick apa gitu. Nah itu kita bisa izin dulu kalau misalnya kita ingin melakukan tambahan dari kita gitu, sesuatu yang ingin kita tambahkan di acara pernikahan mereka. Jadi usahakan kita harus izin dulu ke pengantin, izin dulu ke tim WO, biar nggak ada miskomunikasi nantinya. Terus kata-kata hal yang terlihat simple, tapi banyak orang yang lupa untuk mengucapkan ini, yaitu kalimat tolong dan juga kalimat maaf. Nah, itu juga harus jadi pegangan. Kalau ingin minta tolong sesuatu, harus pakai kalimat ini. Kayak tolong, misalnya kita kan menjaga hubungan baik kita dengan tim WO. Nah, kalau MC lagi butuh sesuatu, jangan lupa sampaikan kayak, Kak, tolong ya nanti bantuin untuk atur bla 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 gitu. Nah, itu pakai kata itu. Dan juga kata terima kasih. Selanjutnya, bekal yang harus kita punya, kita harus disiplin. Disiplin ketika jadi MC, kita harus bisa datang tepat waktu, kalau bisa 1 jam sebelum acara. Makanya ada yang bilang kita MC gitu. Kalau acaranya jauh ya, kita harus bangun subuh pagi-pagi gitu atau kita make up di jalan gitu. Karena memang kita harus on time banget teman-teman. Jangan sampai telat datangnya apalagi kalau acara akad nikah ya, acara pernikahan. Kita kan kadang suka gak ketebak gitu ya calon pengantin prianya ini tiba di lokasi jam berapa. Misalnya kita datang jam 8 kok Kak. Ternyata datangnya lebih pagi karena si pengantin prianya saking semangatnya gitu ya. Datangnya jam setengah 8 misalnya. Ternyata MC-nya masih di jalan, MC-nya belum nyampe. Kan kayak gitu nggak enak ya ke klien. Karena kan ketika si pengantin, keluarga besar calon pengantin pria itu datang, otomatis kita sebagai MC harus bisa menyambut kedatangan mereka gitu. Makanya harus disiplin ya, tentukan datangmu itu kalau bisa 1 jam sebelum acara. Lalu juga kamu harus melakukan persiapan. Nah, persiapannya yaitu cue card, detail-detail seperti wardrobe ya. Terus seperti kayak misalnya kamu pengen bikin gimmick-gimmick atau permainan-permainan, nah itu juga harus kamu persiapkan dan 3V maksimal. 3V maksimal itu kalau teman-teman tahu yang ada di konsepnya Albert Mehrabian ya, yaitu visual, verbal dan juga vokal. Nah, kalau kita mau jadi MC, 3V itu harus bisa kita maksimalkan ya. Konsep 3V ya, yaitu visual kita harus maksimal, verbal kita harus maksimal, vokal kita juga harus maksimal. Pokoknya kalau kamu mau jadi MC, semuanya harus dimaksimalkan gitu ya. Kita harus all out ya teman-teman biar ketika kita tampil jadi MC penampilan kita itu perfect gitu. Walaupun nggak ada manusia yang sempurna gitu, nggak ada sesuatu yang sempurna. Tapi kalau kita yakin persiapan kita baik, insya Allah yang kita tampilkan pun akan dapat hasil yang terbaik pula. Karena hasil tidak akan membohongi proses. Nah, ini untuk bekal MC-nya. Ini untuk 3V-nya ya, teman-teman, untuk gambaran 3V maksimal yang tadi ku bilang. Jadi kalau kata si Albert Mehrabian ya, seorang psikologi dari Amerika,
itu dia bilang kalau public speaking atau semua skill komunikasi itu ada aspek penting yang harus kita perhatikan. Dan 3 aspek penting ini adalah visual, verbal, dan juga vokal ya. Jadi dari visual kita, terus bagaimana intonasi suara kita, dan yang terakhir adalah kata-kata yang kita pilih. Kenapa sih visual ini paling tinggi 55%? Karena rata-rata orang itu akan melihat dari apa yang dia lihat dulu, akan menilai dari apa yang terlihat di pandangan dia dulu, ya. Kita nggak bisa nggak bisa melawan hukum gitu ya. Maksudnya ada orang bilang kan don't judge a book by its cover katanya gitu. Jangan menilai sesuatu dari covernya. Tapi kita juga nggak bisa membohongi bahwa setiap kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin melihat sebuah penampilan, pasti yang kita lihat dari apa yang terlihat dulu, dari visualnya dulu, teman-teman. Nah, begitupun dengan MC. Ketika kita jadi MC, untuk meyakinkan vendor kita, untuk meyakinkan klien kita, meyakinkan audiens kita, pasti yang terlihat dari apa yang kita gunakan dulu. Ada cerita ya, teman-teman. Ini ada cerita. Jadi waktu itu aku pernah sharing-sharing season dengan para MC-MC. Ada suatu momen, teman MC gitu, dia ini melakukan technical meeting. Saat itu hanya melakukan technical meeting dengan klien dan dengan vendor. Nah, karena dia waktunya mepet banget itu perjalanan dari rumah untuk ke tempat technical meeting, mepet, akhirnya dia terburu-buru. Dia nggak grooming dulu nih sebelum ke tempat TM. Dia pakai baju apa adanya dan nggak rapi gitu. Tidak serapi apa yang dia upload di media sosial gitulah bahasanya ya. Ketika dia jadi MC. Nah, ketika dia melakukan TM, ketemu sama klien dengan kondisi dia yang belum siap gitu ya, kondisi dia yang belum rapi, apa kata klien? Ketika dia selesai TM, klien itu bilang ke vendor, Kak, aku ganti ya MC-nya, aku nggak jadi dia gitu. Tiba-tiba klien memutuskan untuk tidak pakai dia menjadi MC. Karena katanya kesan pertama ketika dia bertemu dengan MC tersebut kurang enak gitu kesannya. Karena dia berharap ketika dia bertemu dengan MC-nya nih, penampilan MC-nya all out gitu. MC-nya rapi. Tapi ketika dia ketemu sama MC tersebut, MC-nya pas TM gak rapi. Nah, itu teman-teman bisa kita jadikan sedikit gambaran dan juga pembelajaran untuk kita. Meskipun hanya sekedar ya technical meeting aja, usahakan kita tetap harus rapih ketemu sama klien kita. Karena dari situ klien perjumpaan pertama mereka dengan kita. Mereka bisa tahu kita tuh dari pandangan pertamanya. Ya, ibaratkan cinta pada pandangan pertama, ya kan? Kan pandangan, bukan cinta pada pendengaran pertama. Ya kan? Cinta pada pandangan pertama. Berarti yang dilihat adalah apa yang terlihat gitu, visualnya. Makanya kenapa visual 55%. Seperti itu. Kemudian teman-teman nanti bisa fokus ke intonasi gitu ya, tipe suara kamu seperti apa, kalau acara akad, terus kirap pengantin intonasinya harus seperti apa, itu harus kita sesuaikan, teman-teman. Kemudian kata-kata, ya kata-kata adalah kalimat ataupun teks yang akan teman-teman pilih nantinya untuk menjadi seorang MC. Ini sebanyak 7%. Kalau kata-kata kamu bagus, tapi intonasi kamu kurang tepat, ya penggunaan pemenggalan katanya kurang tepat, yang tadinya harusnya kata-kata itu sedih, kata-kata itu maknanya indah, orang jadi bingung, orang nggak tahu gitu ya, orang jadi nggak ngerasa, nggak punya feel-nya. Makanya teman-teman harus banyak latih intonasi kamu. Apalagi kalau di MC akad nikah itu ada namanya sungkeman. Nah, itu kita harus latih gimana caranya kita bisa baca naskah kita dengan penghayatan ya, penghayatan yang cocok yang sesuai dengan prosesi sungkeman tersebut. Itu nanti kalau kita ada pertemuan selanjutnya kita akan pelajari hal itu ya, teman-teman. Dan ini bonus terakhir dari aku untuk gambaran karena ini kita ke pernikahan ya. Jadi kalau pernikahan kan otomatis akad nikah dan resepsi. Padahal sebenarnya sih kalau proses sebelum ke wedding itu ada yang namanya lamaran ya, teman-teman. Ada juga prosesi lamaran. Tapi ini kita ke akad nikah. Ini untuk gambaran rundown akad nikah, tapi ini versi nasional ya, teman-teman. Jadi ini yang biasa kalau misalnya acara akad nikah umum, nggak ada kegiatan adatnya gitu. Jadi ini untuk nasional. Yang pertama, pengalungan bunga melati. Ini disclaimer, ini opsional. Biasanya ada yang pengalungan bunga melatinya itu setelah
sambutan penerimaan CPW gitu ya, sambutan penerimaan dari keluarga calon pengantin wanita, baru nanti melakukan ada yang juga setelah penyerahan seserahan gitu. Jadi kayak udah seserahan diberikan, terus melakukan pengalungan bunga melati gitu. Sebenarnya ini balik lagi gitu. Kadang suka by request dari klien atau dari yang tadi aku bilang brainstorming itu. Tapi ada yang pengalungan bunga melatinya itu di awal. Jadi ketika si keluarga calon pengantin pria datang, nah itu disambutkan oleh kita gitu, oleh calon pengantin wanita, kemudian prosesi pengalungan bunga melati. Biasanya ada dua alasan gitu ya. Kalau yang pertama, alasan pertama, kenapa pengalungan bunga melati di awal? Karena boleh jadi pas penyambutan tuh acaranya di outdoor, panas gitu. Nanti si keluarga besar tuh ngomong, ya udah Kak, pengalungan bunga melati dulu deh. Kalau sambutan dulu kesian, takutnya keluarga besar kepanasan. Nah, ada yang kayak gitu alasannya. Jadi pas disambut dikalungin bunga melati dulu. Tapi ada yang kalau acaranya di dalam gedung, ya, misalnya acaranya nggak panas gitu di dalam gedung, itu ada ketika datang sambutan dulu. Jadi si juru bicaranya sampaikan dulu maksud kedatangannya dia tuh apa gitu. Jadi ini balik lagi kalau untuk pengalungan bunga melati, posisinya gitu ya, itu sesuai dengan briefingnya kamu dengan klien gitu. Kalau misalnya cuaca atau kondisinya tidak mendukung gitu ya untuk melakukan sambutan dulu, berarti pas keluarga besar datang pengalungan bunga melati dulu. Tapi kalau misalnya si keluarga, Kak, mending prosesi ini dulu deh, jubir dulu deh yang ngomong, jubir, terus penyerahan seserahan, baru pengalungan, baru abis itu dihantarkan masuk ke tempat akad nikah, kayak gitu boleh. Nah, itu balik lagi ya teman-teman ya, kembali lagi ke seperti apa briefingnya nanti. Nah, kalau yang aku gambarkan di sini, ini aku pakai versi yang pengalungan bunga melati dulu. Jadi ketika keluarga besar datang, keluarga besar pria datang, disambut oleh keluarga besar wanita, lalu dilakukan prosesi pengalungan bunga melati, kemudian diapit ya si pengantin prianya, dibawa masuk ke tempat prosesi akad nikah. Setelah masuk, semua keluarga udah duduk, udah rapi, kita masuk ke acara jubir ya. Pertama ada sambutan penyerahan CPP, terus ada sambutan penerimaan CPW, lalu ada penyerahan seserahan secara simbolis. Ini juga harus kita tanyakan ya seserahannya apa yang mau diberikan secara simbolis gitu. Itu harus dipastikan. Kemudian setelah penyerahan seserahan, pemanggilan petugas akad nikah oleh MC, kita panggil seluruh petugas akad ya sesuai dengan rukun nikah ya, kita panggil semua satu persatu. Setelah pemanggilan masuk ke izin nikah dari CPW ya, CPW izin nikah kepada ayah. Ini juga bisa teman-teman kasih option apakah orang tua ingin berhadap-hadapan dengan si wanita ataukah orang tuanya tetap berada di meja akad. Ini bisa teman-teman teman-teman komunikasikan gitu. Dan kalau yang versi aku ini bagian si CPW-nya ini ada dua juga teman-teman. Ada yang si CPW-nya ini dipanggil ya saat pemanggilan petugas akad, tapi ada yang di-keep gitu ya. Ada yang disimpan dulu nih pengantin wanitanya sampai udah sah baru dihadirkan. Nah, itu balik lagi seperti apa briefingnya kamu dengan klien gitu. Masuk ke izin nikah CPW, kita masuk ke pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya. Setelah masuk ke pembacaan ayat suci Al-Quran, baru acara sepenuhnya diserahkan kepada penghulu. Kita masuk ke prosesi akad nikah. Nah, saat prosesi akad nikah ini, jangan lupa sebelumnya teman-teman reminder tamu undangan ya. Biasanya MC itu sebutin rules gitu, kayak diharapkan kepada tamu undangan untuk menonaktifkan sementara nada dering teleponnya gitu. Atau ketika nanti mengucapkan sah jangan bertepuk tangan tapi ucapkan alhamdulillah misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu kayak rules atau tata ya yang harus MC sampaikan kepada audiens ketika prosesi akad nikah. Kemudian ada prosesi penyerahan mahar, penyematan cincin dan juga buku nikah. Ini biasanya kalau penghulunya buru-buru suka ya udah deh MC aja ya Mbak aja deh yang ngatur nih untuk penyerahan mahar, cincin. Tapi ada juga penghulu yang saya aja mahar, cincin, buku nikah nanti saya aja yang bantu untuk ngatur itu juga ada. Jadi bisa kembali lagi ya komunikasikan itu yang paling penting. Makanya kita harus
banyak melakukan komunikasi di setiap acara yang akan kita pandu. Lalu ada nasihat pernikahan ya, pengantin mendapatkan nasihat pernikahan, kemudian yang 11 ada sungkeman, dan yang terakhir foto bersama. Ya, selesai deh itu prosesi akad nikah. Nah, pas bagian foto bersama ini juga kamu bisa komunikasikan juga dengan ke fotografer. Pengennya foto bersamanya keluarga besar dulu kah gitu, atau kamu bisa komunikasikan dengan ke WO. Biasanya kalau untuk pakaian akad, foto bersamanya itu 4-6-4 gitu teman-teman itunya. Apa formasinya 4-6-4. Jadi pertama foto dulu dengan keluarga dengan ayah ibunya si CPP gitu ya berempat. Kemudian foto dengan si ayah ibunya CPW ya berenam kan jatuhnya ayah ibu terus pengantin ayah ibu. Lalu kemudian foto juga dengan ayah ibu dari pengantin wanita gitu. Jadi 4-6-4 gitu formasinya. Nah, terus kalau misalnya masih ada waktu tambahan, foto dengan keluarga besar dari CPP. Itu kembali lagi sih sebenarnya ya, nanti kondisional. Kadang ada yang pengen buru-buru nih MUA-nya gitu. Langsung ganti pakai baju resepsi itu juga ada ya. Karena kalau akad nikah nih kita berpacunya dengan waktu ya, terus dengan para vendor itu juga kita harus banyak-banyak mencocokkan waktu kita gitu. Ini untuk gambaran rundown akad nikahnya, teman-teman. Dan itu dia sebenarnya untuk bekal persiapan kita menjadi MC pernikahan. Jadi selain tadi teman-teman harus menjadi orang yang learning ya, mau banyak belajar, learner. Terus abis itu teman-teman harus bisa disiplin, terus teman-teman harus mau berproses ya, mempromosikan dirimu, nikmati semua prosesnya. Karena ketika kamu ingin memulai sesuatu, memang bekal itu yang harus kamu pegang. Bukan hanya memulai di karir MC aja, tapi di karir apapun itu kamu harus punya bekal itu. Dan yang terakhir, ketika kamu melakukan itu, kamu harus melakukannya dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kamu udah dapat kesempatan, tapi kamu nggak memaksimalkan kesempatan itu. Makanya kamu harus maksimalin kesempatan itu. Karena kalau kata Kang Emil, pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar. Ini ya teman-teman ya. Itu enak banget ya kalau kita ngelakuin pekerjaan sesuai dengan passion kita dan kita dapat keuntungan dari hobi kita itu. Jadi aku setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Kang Emil ini, pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar. Kalau kamu hobinya cuap-cuap, kamu hobinya ngomong, kamu hobi untuk menyenangkan orang, kayaknya menjadi Master of Ceremony adalah pilihan yang tepat. Dan terlepas dari semua alasan yang kamu punya untuk menjadi seorang MC tadi, ingat ada satu alasan yang kamu harus pegang, ya. Alasan yang tepat, ya, alasan yang harus kamu pegang adalah kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat. Jadi MC, kita sangat bermanfaat, teman-teman. Bermanfaatnya karena kita bisa bantu orang yang punya acara menjalankan acaranya dengan baik dari awal hingga akhir. Kita berhasil menyukseskan acara mereka, kita berhasil bikin pengantin bahagia, itu artinya apa yang kita lakukan bermanfaat buat dia, bermanfaat juga untuk diri kita. Jadi terlepas dari semua apapun alasan teman-teman, ingat, alasan paling utama adalah semua yang kita lakukan harus jadi manfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Itu dia dari aku untuk pengenalan kelas kita tentang memulai karir jadi MC ya, dan terutama di MC wedding. Semoga bisa teman-teman praktikkan, semoga bisa teman-teman amalkan, dan maaf banget kalau misalnya perjumpaan kita sangat singkat pada siang hari ini karena masih kejar tayang juga diriku ya teman-teman. Tapi semoga di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu kembali di kelas lainnya dari Amazing. Dan aku serahkan kembali kepada Kak Caca. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah buat penjelasannya luar biasa sekali ya, teman-teman materinya keren banget. Oke, nah ini sekarang masuk ke sesi Q&A. Namun dikarenakan keterbatasan waktu ya teman-teman, jadi kita batasin maksimal 5 pertanyaan dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar kelas hari ini ataupun hal-hal lain seputar MC boleh banget langsung follow Instagramnya Kak Indah atau sosial media lain ini ada di sini ya, udah tertera, nanti bisa di-follow, barangkali nanti bisa interaksi di situ atau
bisa ikutan kelas lain di, lain waktu gitu ya. Oke, ini aku lihat di sesi, di Q&A. Oke, ini aku milih random ya, Kak, dari Kak Tenia Widya. Sebelumnya makasih ilmunya, Kak, sangat bermanfaat sekali dan izin bertanya untuk memulai karir sebagai MC wedding itu apakah kita harus gabung dengan WO atau punya channeling sama WO atau cukup mandiri aja, personal branding di sosmed. Nah, kira-kira lebih efektif yang mana nih kalau memulai karir sebagai MC wedding? Oke, sip. Aku langsung jawab atau gimana Kak Caca? Boleh langsung dijawab Langsung aja, Kak. jawab ya. Oke, terima kasih Kak Tenia atas pertanyaannya. Kalau pengen jadi MC wedding harus gabung dulu nggak sama WO? Kalau aku boleh jawab, nggak harus Kak Tenia. Karena aku juga mulai jadi MC wedding, aku belum kenal sama WO. Aku mulai jadi MC wedding itu karena awalnya dapat tawaran dari sepupuku yang nikahan. Itu awalnya aku jadi MC wedding gitu, merasakan gitu ya, memandu acara akad nikah. Dan itu nggak pakai WO, aku nggak kenal WO. Nah, boleh jadi Katenia memulai jadi MC wedding, pertamanya mungkin dari tawaran orang-orang terdekat, dari temennya Katenia, dari saudaranya Katenia. Nah, itu bisa kamu ambil. Kalaupun ternyata belum datang Kak kesempatan seperti itu, belum ada teman aku yang nikahan terus minta aku jadi MC gitu, atau belum ada Kak saudara aku yang nikahan minta aku jadi MC, ya mungkin salah satu caranya bisa juga Kakak ikut kelas gitu ya, ikut kelas latihan MC. Sekarang udah banyak nih Kak komunitas-komunitas. Dia tuh kelas tapi khusus untuk MC dan selesai dari kelas itu Kak Tenia akan dijadikan talent oleh mereka. Nah, itu salah satu caranya supaya kita bisa dapat panggung atau kita bisa dapat kesempatan. Katanya ikut kelas ya, kelas yang dia ini memang difokuskan atau dikhususkan untuk belajar MC wedding. Setelah itu nanti akan ada kayak talent-talentnya gitu Kak. Biasanya nanti akan disalurkan. Kalau ada job nanti bisa dapat tawaran. Atau yang lainnya, Katenia ikut komunitas MC, nanti ada lemparan job. Nah, itu bisa Katenia ambil. Jadi banyak banget caranya, nggak melulu channelingnya lewat WO. Tapi kalau misalnya di awal Katenia udah gabung sama WO, udah kenal sama WO dan dapat kesempatan dari WO, itu lebih baik lagi gitu, lebih bagus. Karena kita emang udah channelnya di WO, Wedding Organizer gitu. Cuman kalau misalnya di awal kita belum kenal sama WO, terus kita nggak ada channel, gimana caranya terhubung dengan WO, ya menurutku cara yang pertama kesempatan tuh datangnya dari mana aja. Bisa tadi dari teman, dari orang dekat gitu, dari keluarga, atau Katenia ikut komunitas MC dan akhirnya jadi talent di sana, dapat job perdana. Nah, itu bisa dipakai untuk memulai karir jadi MC. Dan semua cara itu efektif kok, Kak. Cara apapun itu, yang penting harus dapat kesempatan pertama dulu, gitu. Jadi, cara apapun Katenia bisa dapat kesempatan pertama, itu adalah caranya kakak untuk memaksimalkan diri. Harus bisa tampil semaksimal mungkin di kesempatan pertama itu. Kalau kesempatan pertama udah bagus tampilnya, insya Allah nanti akan banyak kesempatan-kesempatan lain yang akan datang. Itu dari aku, Kak Caca dan Kak Tenia. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Indah buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Terus ini paling banyak ditanyain nih Kak, soal mengatur intonasi sama bagaimana sih cara mengatasi biar nggak belibet pas nge-MC kayak gitu. Mengatasi biar nggak belibet pas Iya, berfungsi. Oke. Caranya biar nggak belibet adalah yang pertama, pastikan naskah ataupun cue card yang dibuat oleh teman-teman itu sudah kamu baca terlebih dahulu. Kadang kita itu belibet karena kita misalnya baru baca naskah itu dan kita bingung ini penyebutannya kayak gimana. Itu yang pertama. Jadi harus kalau misalnya kita ingin bawain naskah atau kita bacain cue card kita baca dulu teman-teman. Ketika udah kamu baca, kamu udah terbiasa nih dengan kalimat ini, udah ada gambaran. Yang kedua, kamu harus bisa mengatur speed, ya, kecepatan kamu ketika kamu berbicara. Jangan terlalu cepat ketika berbicara. Karena kalau kita ngomongnya kecepatan, itu bisa bikin kita jadi belibet, ya. Kerasa nggak kalau teman-teman ngomong cepet, nah, terus tiba-tiba ada yang keselimpet gitu hurufnya. Tadi juga kalau misalnya kita ngomongnya nggak kita pahami gitu ya, naskah atau teks yang nggak kita pahami, terus kita ngomongnya dengan speed yang cepat,
Nah, otomatis itu bisa bikin kamu jadi belibet. Makanya harus perhatikan dulu speed bicara kamu kayak gimana, jedanya kamu kayak gimana gitu. Di setiap pemenggalan katanya itu seperti apa, itu yang kamu atur. Dan yang terakhir kamu harus melakukan latihan. Latihan dalam artian sebelum tampil, coba deh kamu kayak senam mulut atau senam wajah ya, sebutin huruf vokal dengan mulut yang terbuka a, i, u, e, o gitu. Terus bisa menggetarkan bibir atau lip trill ya namanya. Contohnya kayak nah kayak gitu contohnya. Jadi bibirnya digetarkan gitu. Terus kamu bisa latihan tongue twister ya. Jadi kayak yang hurufnya sama. Contohnya kayak Dadang ambilkan dandang di dinding dong dang misalnya gitu. Pokoknya kamu bisa lakukan latihan-latihan praktik agar tidak belibet. Jadi contohnya tadi kayak senam mulut, senam wajah, terus melakukan lip trill, terus melakukan tongue twister, itu bisa kamu lakukan. Tapi yang paling tepat dan yang paling penting tadi speed berbicara. Jadi kecepatan ketika kamu berbicara. Diatur jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, nanti audiensnya ngantuk. Kalau kecepatan, artikulasinya nggak jelas, terus belibet, terus abis itu audiens juga jadi nggak ngerti apa yang kamu bilang. Nah, jadinya nggak bagus kan semuanya. Makanya biar nggak belibet, itu yang harus kamu perhatikan. Kayak gitu, Kak Caca. Dan Kak, siapa tadi yang bertanya? Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, next ini ada satu pertanyaan lagi nih buat next apa question ya. Oke, ini aku cari dulu. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja drop di kolom Q&A. Oke, sebentar. Oke, ini ada yang minta contoh nih Kak, buat opening MC wedding ya. Kira-kira bisa nggak kalau misal dicontohin sedikit aja buat MC wedding, buat openingnya gitu. Oke, opening pas salam ya, atau misalnya menyambut. Mungkin menyambut aja gitu Kak. Kalau menyambut, biasanya kalau ketika calon pengantin pria nih keluarganya datang, MC suka bilang kayak, pucuk dicinta, ulang pun tiba, gitu. Sang pangeran pujaan hati telah tiba, telah hadir bersama kita di sini. Selamat datang kepada keluarga besar dari Ananda Fikriawan misalnya. Namanya misal Fikriawan ya. Dari Ananda Fikriawan. Keluarga besar Bapak bla 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 dan Ibu bla 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 bla. Kami mengucapkan sekali lagi selamat datang di kediaman dari keluarga besar Bapak Nana Nana dan Ibu Nana Nana. Itu untuk penyambutan gitu ya. Nah, nanti ketika kita sudah penyambutan, nanti kita bilang kayak disilakan kepada seluruh keluarga besar untuk dapat maju 5 langkah ke depan. Nah, kalau misalnya jaraknya jauh banget gitu ya, maju 5 langkah, terus boleh Bapak Fikrinya gitu namanya misalnya Bapak Agus dan Ibu Sarah misalnya. Disilakan Bapak Agus, Mas Fikri dan Ibu Sarah boleh maju lagi 3 langkah ke depan gitu. Terus Alhamdulillahirabbil alamin telah berhadap-hadapan ayah dari Fikri, ibu dari Fikri, dan juga dengan ayah dari Putri, ibu dari Putri. Misalnya itu berbeda-beda ya setiap MC. Kalau aku biasanya kadang suka begitu. Dan kita akan melakukan prosesi pengalungan bunga melati sebagai tanda bahwa Fikri telah hadir gitu ya untuk menemui sang pujaan hati misalnya. Boleh Fikri maju 2 langkah menghampiri Ibunda Putri gitu. Udah hampir terus boleh disalimkan dulu boleh salimkan tangan terlebih dahulu kepada Ibu Putri dan Ayah Putri. Udah salaman baru kita bilang kayak selanjutnya kita akan melakukan prosesi pengalungan bunga melati. Silahkan boleh diambil bunga melatinya Ibu Putri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fikri, Ibu Putri kalungkan bunga melati kepadamu sebagai tanda kami akan menerima kehadiranmu sebagai keluarga besar kami. Misalnya gitu lah. Itu kita bisa menambah-nambah lah kata-katanya gitu ya teman-teman. Dan ketika opening,
pas udah masuk keluarga besar apa segala macam, terus MC opening kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa bacakan mukadimah ya, pakai mukadimah teman-teman. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, biasanya yang sering dipakai sama MC. Atau mukadimahnya mau pakai surat Ar-Rum ya, yang dipakai untuk acara pernikahan itu juga bisa. Lalu puji syukur dan ucapan selamat datang. Seperti itu sih sebenarnya kalau misalnya pengen contoh naskah MC, enaknya nanti kalau kita masuk ke kelas tambahan kali ya Kak Caca ya, biar pembahasannya lebih detail gitu loh untuk naskah ketika penyambutan, naskah opening. Karena kalau misalnya nanti aku omongin, takutnya nanti aku kebablasan ini, kepanjangan. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti akan dibahas lagi untuk next class-nya, nanti untuk, informasi kelanjutannya kayak gimana, nanti boleh banget langsung dipantau di IG-nya Kak Indah ataupun di IG-nya Mezi, nanti akan ada update selanjutnya, kayak gitu. Oke, Kak Indah, mungkin itu, pertanyaan terakhir di sesi kelas hari ini. Mungkin boleh nih kalau mau buatkan atau, pesan-pesan gitu ya buat peserta yang udah join di kelas hari ini, sebagai penutup silahkan nih Kak Indah. Oke, sebagai penutup dariku, ini saya stop sih. Penutup dari aku, sebenarnya sama ya seperti yang tadi, kata-kata yang tadi ada di layar. Aku tuh selalu punya keyakinan bahwa kalau kita sudah percaya sama diri kita sendiri, teman-teman, dan kita sudah memulainya itu, teman-teman harus yakin bahwa suatu keajaiban atau kesempatan-kesempatan emas lainnya, ya, itu akan datang kepadamu. Jadi kunci utamanya adalah kamu harus percaya dulu sama diri kamu sendiri. Hari ini, teman-teman ikut kelas di Amazing, memilih untuk ikut kelas mulai jadi karir, itu artinya kamu udah percaya kalau kamu akan jadi seorang MC. Ya, kamu udah menentukan jalanmu. Oh, aku mau ikut kelas mulai karir jadi MC. Karena aku yakin aku pasti bisa jadi MC. Itu udah modal pertama. Teman-teman udah punya kepercayaan. Yang kedua, kalau teman-teman sudah punya kepercayaan itu dan ketika dapat kesempatan kamu ambil, itu adalah poin yang kedua yang harus kamu syukuri. Karena nggak semua kesempatan itu datang, teman-teman. Maksudnya nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi ketika kamu punya kesempatan itu, maksimalkan kesempatan itu. Kalau dua-dua hal itu sudah kamu syukuri, sudah kamu maksimalkan, maka keajaiban-keajaiban selanjutnya, kesempatan-kesempatan berikutnya itu pasti akan hadir. Jadi pesan dari aku, percayalah dengan dirimu sendiri, kalau kamu bisa, dan kamu akan menampilkan apapun itu dengan penampilan yang terbaik. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah buat sharing-sharingnya di siang hari ini dan juga teman-teman yang udah hadir menemani kami selama 1 jam. Oke, dari aku mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kelas masih banyak sekali pertanyaan yang nggak kejawab ya. Nanti kalian boleh banget langsung follow Instagramnya Kak Indah untuk informasi detail tentang kelas MC ataupun yang lain kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga apa yang udah disampaikan ke Kak Indah diterapkan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang baru, pertama kali terjun di dunia MC, itu jangan lupa diterapkan dan sering-sering praktek juga. Itu aja sih dari aku. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Indah. See you, Terima bye-bye. kasih semua, selamat beraktivitas kembali.